Orang disebut beriman itu minimal kalau ada dua unsur. Separohnya ada di sabar, separohnya ada di syukur. Kalau mengenai sesuatu yang kurang menyenangkan, bersabar karena Allah. Kalau mengenai sesuatu yang menyenangkan, bersyukur kepada Allah. Ini hakikatnya iman, separuh ada di sabar, separuh ada di syukur. Kalau cuma sabar saja, itu baru separuhnya. Bersyukur saja, baru separuhnya. Nah, sebagian dari hewan ternak, itu kita disuruh berkurban supaya kita golongan orang yang bersyukur. Lihat kurusmallah ala marozaqahum min bahimatil an'am. Namun dimasyhurkan di 3 zaman. Pertama di zaman Nabi Adam. Nabi Adam punya anak Qabil dan Habil. Pas udah dewasa, Qabil punya kembaran perempuan, Habil pun punya kembaran perempuan. Yang satu kembarannya ada yang lebih cakep. Ini kalau kita sama-sama punya kembaran. Saya kembarannya perempuan, anggap aja kayak Luna Maya lah namanya. Namanya RT Dinar punya kembaran kayak Omas. Ya umpama gitu. Terus begitu saatnya mau dinikahin, saya suruh nikahnya sama Omas. RT Dinar sama Luna Maya. Kalau RT Dinar mah nerima. Saya yang kembarannya perasaan rada cakepan, rada melek gitu. Dapat kembarannya RT Dinar gitu. Ngambek. Iya. Salah satunya ngambek, nggak terima. Masa saya kembaran saya cakep, sayanya dapat kembarannya RT Dinar. Iya, mestinya mah saya sama kembaran saya. Akhirnya Nabi Adam disuruh berkorban. Suruh kepada siapa? Suruh anak-anaknya tuh yang Qabil dan Habil berkorban. Alasannya benar apa enggak? Motivasinya benar semata-mata karena Allah apa tidak? Iya, akhirnya apa? Surah Allah di Al-Quran, watlu naba abnai adama id qaraba qurbanan fatuqubila minal akhar wa yataqabbal minal akhar wa yataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Sering diceritain gitu. Ceritain apa? Tentang korban dua anaknya Nabi Adam. Yang satu diterima, yang satu tidak. Ini orang juga sama-sama, korban sama. Cuma nanti ada yang diterima, ada yang tidak. Yang diterima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya korbannya yang diterima adalah korbannya orang yang motivasinya karena bertakwa. Jadi kalau cuma gede-gedean doang, kita pengen masyhur, nggak nyampe. Kalau cuman pengen, aduh saya orang kaya, kalau korbannya kambing gimana ya? Itu mah bagus, tahu diri namanya. Orang kaya korbannya mestinya mah sapi gitu ya. Korbannya sapi sengaja belinya yang 2 ton. Nggak ada kayaknya 2 ton mah. 1,2. Cakep, itu udah sepantasnya orang kaya. Cuman motivasinya pengen pamer. Pengen pamer. Apalagi nih, ya tahun kira mendingan tahun depan mah caleg pada mau korban jangan-jangan gitu. Plastiknya nanti gambarnya caleg semua itu dan lain sebagainya. Begitu kalah ya gimana. Jadi ternyata dari zaman dulu motivasi korban yang diterima itu yang semata-mata karena takwa, bukan karena masalah terima dan tidak terima. Satu. Yang kedua dimasyhurkan pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sampai-sampai dapat julukan Khalilullah. Khalilullah itu adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad julukannya Habibullah, kekasih Allah. Nabi Isa julukannya Ruhullah, ruhnya Allah. Nah Habibullah itu ya kayak sedang rame nih, julukan Habib itu konon masyhurnya dari Indonesia.
Sebab di Timur Tengah mah, di Arab mah suka orang manggilnya Sayyid. Di Indonesia aja, di Indonesia awalnya. Ini pinter-pinternya ulama-ulama bangsa Indonesia. Cara gimana? Cara hormat sama orang yang ada keturunan darah dengan Rasulullah. Cara menghormatinya, walaupun masih nakal, ada sebagian yang mabok, ada yang suka nongkrongnya di Tegar Rotan mungkin, cuma kita nggak kenal. Kalau di Jakarta mah katanya banyak. Emang kenapa? Ya ngomong Habib sendiri. Ya banyak, tetap aja kita manggilnya Habib. Itu mah sebagai doa. Biar apa? Biar yang dipanggil itu seperti nenek moyangnya, yaitu Nabi Muhammad dapat julukan Habibullah, kekasih Allah. Iya, mau mabuk ya, mau sholat kagak sholat, tetap dipanggilnya Habib. Biar apa? Itu mengedoain biar kakek nenek moyangnya, biar mirip. Sama kalau di Jawa, anaknya kiai, mau pinter kayak rajin ngaji, nggak rajin ngaji dipanggilnya Gus. Emang apa? Supaya jadi orang bagus nantinya. Di Banten panggilnya tuh bagus, sama. Iya, mau tukang malak ya apa keturunan Banten panggilnya tuh bagus. Kalau Sunda cep, cincep, ya. Cep itu dari kalimat kasep. Kasep itu artinya ganteng. Biar jadi anak yang ganteng, yang akhlaknya bagus, dipanggil cep. Cep itu dari kalimat kasep, itu doa. Kita boleh niru, boleh, tapi nirunya nggak usah dipanggil Habib. Ete Diner panggil Habib, panggil Gus juga nggak pantas ya. Iya, maksudnya panggil be yang cakep gitu, yang cakep. Ete Dinar panggilnya apa? Iya, maunya Jamil, cakep, ganteng. Dinar aja udah cakep. Iya, Dinar aja udah cakep itu mah. Udah panggil apa adanya juga udah cakep. Wah, Sahibud Dinar. Ya Haji Dinar, cakep banget udah. Ya. Ya, jadi kita juga kalau manggil, kalau kebetulan ada yang udah kadung namanya, mohon maaf saya kalau baca Fatihah ada yang namanya Kisut, ada yang nama Runtah. Ya kan orang Betawi tuh saya tuh awal-awal Fatihah, iya, Pelencung. Iya, ada nama Pelencung. Iya, ada lagi Bogo. Itu mah nama ikan perasaan, gabus kan Bogo. Ada yang nama Pengki. Iya, ya kadang kali sering Fatihah ada yang Pengki gitu ya. Anggap aja mungkin dulu Islam belum begitu banget. Iya. Terus sekarang ada yang masih hidup namanya begitu. Ya kalau bisa kalau mau julukin yang bagus. Iya. Julukin yang bagus. Ada tetangga saya namanya Sukeji. Nggak tahu artinya apa itu. Jangan-jangan Sukeji ya. Dipanggil sama teman saya, Gopur, jangan cakep tuh. Biar diampuni tuh, Gopur. Iya. Nggak apa-apa panggil yang bagus-bagus, tapi jangan berlebihan. Iya. Ferdinand dipanggil siapa? Sunan Kanjeng, ketinggian. Ya ketinggian, udah Sunan Kanjeng lagi. Iya. Ketinggian, udah panggil aja bagus kayak apa. Dan lain sebagainya. Itu boleh, silakan kalau mau ditiru. Pokoknya boleh dah, khusus orang yang lahir di kampung rawa. Boleh-boleh aja nyebutinnya apa kayak gitu. Nyebutinnya yang penting kalau kampung rawa mah ada apanya. Iya, ada cakepnya kayak berarti. Ada ganteng kayak ya Muhammad Dinar ganteng. Oh berarti orang kampung rawa ada gantengnya. Gitu dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan saya lupa tadi ngomongin apa tuh. Iya terakhir mah ngomongin ganteng. Tadi tuh ngomongin kurban. Iya. Iya itu di zaman Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim padahal mah apa saja yang dianggap dimiliki semuanya diserahin untuk Allah. Kaya raya sampai-sampai pernah motong onta 100, motong sapi 300, domba 1000.
Kalau ada orang kampung rawa begitu, hebat amat, saya mau jadi tetangganya. Motong onta 100, sapi 300, domba 1000. Kata Nabi Ibrahim, bagi saya ini belum ada apa-apanya. Kalau saja suatu saat Allah menganugerahkan anak sama saya, terus oleh Allah disuruh disembelih, dipotong, saya potong. Tuh. Saya potong. Kenapa? Yang didamba-dambakan pengen kayak orang lain pada pengen punya anak. Nabi Ibrahim nikah sama Siti Hajar 80 tahun belum punya anak. Sehingga sempat ngomong begitu. Kalau suatu saat Allah ngasih anak, disuruh disembelih, saya sembelih pokoknya mah. Kalau urusan untuk Allah mah. Akhirnya apa? Ini komplit amat. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya. Benar, Nabi Ibrahim sambil doa yang doanya boleh ditiru. Doanya apa? Rabbi habli minas sholihin. Tuhan, berilah aku keturunan yang soleh-soleh. Itu tidak cuma doa. Ada sesuatu yang luar biasanya. Setiap doa dibarengin royal karena Allah. Nabi Ibrahim tadi baca Rabbi habli minas sholihin, doanya di Baitul Maqdis. Sebab dulu kiblatnya semua nabi-nabi sebelum zaman Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Bethlehem. Dan kebanyakan nabi-nabi keturunan dari sono. Iya, dari Baitul Maqdis, dari Palestina sebenarnya mah. Hampir nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad keturunan sana. Mau Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Isa malah lahirnya di kandang di situ, Bethlehem itu, ya tempat pemotongan hewan. Nah, itu dibarengin dengan tadi rajin korban, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu diijabah, punya anak Nabi Ismail. Tapi setelah nikah dulu sama Siti Sarah, nah ini yang jangan ditiru, jangan. Pengen punya anak, ya kita niru juga udah 80 tahun mau udah loyo ya, nggak dapat nikah lagi. Begitu nikah sama Siti Sarah tokcer, Siti Hajarnya ke bawah tokcer. Kalau kita mah bukan begitu ya, kalau pengen punya anak suka ngangkat anak orang ya, terus akhirnya katanya tokcer gitu. Kalau Nabi Ibrahim dulu pengen punya anak nikah lagi dengan Siti Sarah baru tokcer. Siti Hajarnya ke bawah hamil juga. Dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, dari Siti Sarah menahilkan Nabi Ishak. Nabi Ismail terus ujung-ujungnya ke Nabi Muhammad, Nabi Ishak terus ujung-ujungnya sampai ke Nabi Musa, Nabi Ishak. Seluruh nabi yang terlahir setelah Nabi Ibrahim semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Modalnya tidak cuma doa Rabbi habli minas sholihin, tapi dibantuin royal sodakoh, berkorban karena Allah. Yang tadinya susah punya anak, sekali punya keturunan, dan selanjutnya keturunannya semua nabi terlahir keturunan Nabi Ibrahim. Jadi umpamanya nih, ya umpamanya orang sini pengen nyalon RW nggak jadi, boro-boro lurah RW aja nggak jadi. Iya, atau pengen jadi orang gimana nggak jadi. Begini-begini aja. Oh, kita kan pengen juga punya keturunan yang hebat. Ya, kalau ibarat pejabat mah ya paling tidak jadi RW lah. Syukur jadi lurah, apalagi camat, umpamanya begitu. Atau umpamanya, ya siapa tahu kita mah begini, tapi siapa tahu cucu kita itu jadi ustadz. Syukur mah kiai. Jadi Habib mah nggak bisa, Habib mah keturunan. Dicita-citain kayak apa juga nggak bisa. Itu khusus buat mereka aja. Syukur sih jadi ustadz, jadi ustadzah. Nah, kalau bisa mah lebih baik daripada diri sendiri. Nah, itu caranya ternyata tuh Nabi Ibrahim di samping berdoa itu royal, berkorban karena Allah, dipelihara. Tidak cuma itu, diperjelas lagi
di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Muhammad, putra-putranya Nabi Muhammad masih kecil meninggal semua. Yang hidup yang perempuan. Iya, meninggal semua. Begitu meninggal semua, salah satu putrinya Nabi Muhammad, Siti Fatimah, nikah dengan Sayyidina Ali. Punya anak Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain. Ini itu gara-gara anak-anaknya pada meninggal yang masih laki-laki kecil-kecil, dikata-katain Abtar, Abtar, Bataru Muhammad, putus generasi. Karena dari zaman dulu yang namanya generasi itu biasanya dari laki-laki turun ke laki-laki. Tuh mau marga si Tohang deh, marga si Butar-Butar, kan ada marga juga begitu. Biasanya kebanggaannya kalau punya anak laki-laki. Emang dari zaman dulu. Tuh. Nabi Muhammad dikata-katain ya nggak punya keturunan yang laki-laki, nggak punya generasi. Sedih. Begitu sedih turunlah malaikat Jibril alaihissalam, dapat perintah dari Allah menyampaikan wahyu berupa surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan nikmat kepadamu Al-Kautsar yang sangat teramat banyak. Umat-umat sebelumnya kalau dia ngamal satu amalan kebaikan dibalas satu, pahalanya satu. Umat Nabi Muhammad mah 10 kali lipat. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek tapi pahalanya banyak-banyak. Dan nanti umat yang pertama kali masuk adalah umat Nabi Muhammad sebelum umat nabi-nabi yang lainnya. Itu nggak bisa dihitung dan nggak bisa diduitkan pakai duit triliunan, enggak. Iya, mau enggak nanti masuk surganya terakhir setelah umat dari zaman Nabi Adam masuk semua baru, ya udah lama banget. Nah, banyak kelebihan Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi? Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu Muhammad al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak amat. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah terhadap Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah hewan kurban. Baru kata Allah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang menjelek-jelekan kamu, ngata-ngatain putus generasi, abtar, huwal abtar, dia yang abtar, dia yang putus generasinya. Itu yang ngata-ngatain Abu Jahal, Abu Lahab, keturunannya sekarang siapa? Siapa yang mau muliakan, menghormatin, iya kan? Jadi ini sebagai bukti, mohon maaf, keturunan Nabi itu ada. Jangan sampai mengatakan tidak ada. Cuman masalah asli apa palsu itu baru dah masalahnya. Iya, mau punya buku, kagak punya buku, itu mau urusannya beda lagi. Tapi yakini tetap ada. Iya. Ini Habib asli apa tidak, itu mau urusan lain. Ada yang aku Habib padahal mah ngobjek, itu urusan lain. Tapi tetap keturunan Nabi itu ada. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, bahasa kitanya gini, seluruh anak yang terlahir nasabnya ke bapaknya. Binnya bin siapa, binti siapa ke bapaknya. Ya. Kecuali Hasan dan Husain kepadaku. Ini permintaan Nabi Muhammad walaupun kabar. Kecuali Hasan dan Husain, bukan Hasan bin Ali, bukan Husain bin Ali, binnya langsung ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah begini, Nabi Muhammad diijabah oleh Allah. Jangankan ini tadi, sekali lagi, seluruh Nabi sebelum Nabi Muhammad itu dulu kiblatnya Masjidil Aqsa, Palestina, Bethlehem. Cuman gara-gara Nabi Muhammad suatu ketika sholat siang yang 4 rakaat, baru 2 rakaat kok pengen pindah ke kiblatnya Ka'bah, sama Allah diijabah. Maka tempat itu disebut Masjid Kiblataini, masjid 2 kiblat, sebab separuh 2 rakaat ngadepnya ke Masjidil Aqsa,
separuh dari dua rakaat menghadapnya ke kiblat, dan mulai saat itu berubah kiblatnya adalah Makkatul Mukarramah, Ka'bah. Itu diijabah. Iya. Bahkan tidak cuma diijabah, siapa orang yang sholat di Ka'bah apalagi, itu pahalanya bagaikan 100.000 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa 1000 kali. Di Masjidil Aqsa cuma 1000 kali lipat. Di Makkah 100.000 kali lipat. Itu yang begitu aja diijabah. Diijabah. Nah itu ternyata gara-gara apa? Gara-gara fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu wanhar, dan motonglah hewan kurban. Kita mungkin sama, ada yang anaknya perempuan semua, ya mana ini? Atau anaknya sekarang begini semua ya, nggak ada yang rajin ngaji, boro-boro ustad. Jangan putus asa, masih ada harapan. Kitanya lah korban. Nggak mau korban lah sodakoh, rajin sodakoh. Minimal tradisi yang belum lama nggak apa-apa, minimal Jumat berkah. Minimal dicita-citain, cita-cita apa? Pokoknya mas sehari semalam saya minimal harus sodakoh, sama pengamen kayak 2.000 rupiah lumayan. Ini kayaknya kan banyak ya. Kalau nggak ada orang yang datang ke rumah, kayaknya nggak punya amal. Amalnya cuma sejumat sekali. Itu pun cuma 2.000, 10.000 sayang. Iya, 100.000. Ya ada 10, nggak jadi. Nggak jadi. Iya 100.000 mau mendingan buat jajan anak saya. Seret. Ya nggak ada receh, nggak jadi. Jadi ke surga mah nyarinya yang receh. Iya nyarinya yang receh. Ya nggak apa-apa lah, bertahap. Cita-citain, nggak usah nazar lah. Cita-citain aja, ya Allah. Pengen latihan minimal sehari semalam saya pengen sodako 2.000. Ya kalau nggak ada pengamen ya siapa tahu buat anak kecil kayak gitu. Asik. Asik. Ternyata itu ada orang yang naik derajatnya gara-gara ada orang tiap hari ngasih makan. Ngasih makan sebungkus. Suatu saat pagi sebungkus, sore sebungkus begitu. Suatu saat hujan gede, itu orang yang lewat nggak ada. Tahu-tahu katanya ada keledai. Ya udahlah, saya pantang kalau sudah saya niatin pengen sodako buat orang lain, saya balikin lagi. Akhirnya apa? Ini mungkin rezekinya kamu keledai. Kasih sama keledai itu makan. Nggak lama dia mimpi. Ternyata mimpinya dari semua amal ibadah, amal sodakoh yang pertama kali diterima, justru dia karena tulus sodakoh sama keledai. Sama, yang penting makhluknya Allah. Nggak mampu ya udah ngasih kucing. Nggak mampu ya udah ngasih ayam. Nggak mampu ngasih semut 1 tetes. Gula tetes. Lumayan rebutan sama semut. 50 semut pada kenyang semua. Kata semut doa, ya Allah rahmatilah nih yang ngasih gula. Lumayan doanya. Begitu. Jadi harus peduli. Jadi hikmahnya berkurban di zaman Nabi Adam, yaitu yang diterima yang motivasinya karena takwa. Sampai sekarang harus karena takwa. Yang kedua di zaman Nabi Ibrahim sebagai wujud cinta. Jadi kita kalau korban wujud cinta sama Allah, cinta sama perintah Allah, sehingga Nabi Adam itu dijuluki Khalilullah. Siapa tahu di sini ada, wah, jadi donatur yang luar biasa. Di langit mah geger dapat julukan. Iya, di sini mah namanya siapa kayak di langit mah tuh namanya dermawan dan lain sebagainya. Zaman Nabi Muhammad juga begitu, dikatakan putus generasi, tapi akhirnya oleh Allah dijamin generasinya, itu pun lewat berkorban. Yang kedua, ini tanggung udah ngomongin korban. Yang kedua, saya berkali-kali udah nyampein tapi nggak apa-apa diulang-ulang. Hikmah dibalik makna rukun dan wajib haji. Biar berulang-ulang, siapa tahu kemarin cuman baru radang paham mah belum. Siapa tahu sekarang paham, udah paham pengen praktek. Karena haji bener mah
25 tahun. Iya, haji bener daftarnya aja sekarang kalau daftar 25 tahun. Ya, siapa tahu kita fa'tabiru ya ulil albab, ambil ibroh, ambil ibarat pelajaran di balik makna wajib dan rukun haji, sehingga kita berperilaku jadi orang baik kayak orang baru pulang haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu apa? Orang yang tadinya pelit jadi tidak pelit, yang tadinya mah sombong jadi enggak, jadi merendah. Yang tadinya enggak doyan ngaji jadi ngaji, itu orang mabrur hajinya. Ada lagi mamanya orang pulang haji, habis haji tadinya jamaah kenapa kok pulang hilang? Iya, gara-gara cuman jamaah sini mah nggak ada yang manggil haji sama gua, ya bagus ya. Ya itu begitu mah nggak tahu udah pengennya apa gitu. Ya siapa tahu kita nggak ada yang manggil haji mamanya, tapi kok perilakunya kayak orang yang habis ibadah haji yang mabrur. Satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal kalau nggak salah. Apa firman-Nya? Alastu birabbikum fa'amanna. Alastu birabbikum. Qalu bala. Syahidna dan seterusnya. Apakah saya bukan Tuhan kalian? Itu di alam arwah sebelum kita lahir ke bumi. Kita tuh dulu jawab, bala, qalu bala, syahidna. Iya ya Allah, Engkau Tuhan kami bersaksi. Ini yang demikian ini nanti agar di yaumul kiamah, nanti orang-orang jangan nuntut saya, kata Allah. Kan kamu dulu udah kenal saya. Ya kamu yang lupa sama saya. Begitu dilahirkan ke bumi, lahirkan ke bumi itu ruh tidak bisa cuma ruh aja. Harus ada wadahnya. Wadahnya fisik. Fisik ini badan ini fisik nih. Rumah nggak kelihatan. Nah fisik ini ada matanya, ada mulutnya, ada kupingnya, ada kakinya, ada tangannya. Ternyata fisik ini, jasmani ini yang membuat membelenggu ruh kita jadi berat. Mestinya marunya mah gampang, selanang, selonong, ibadah kemana-mana enteng. Itu gara-gara ruhnya itu masuk ke dalam jasad, jasadnya terlupakan sama gemerlap dunia. Mata pengennya mandang yang indah-indah, walaupun itu yang di dalam kancing istri orang. Aduh, beda ya sama istri kita. Waduh ya itu mata pengennya. Iya, nggak ada aja pengen dicari. Iya, kuping pengennya yang kepo. Kalau cuma urusan ngaji mah ngaji mah begini-gini doang. Mendingan juga kepo. Ada orang yang ngejelekin gini-gini, girang kayaknya nikmat gitu. Iya, sampai lupa waktu gitu. Mulut pengennya begitu. Itu ruh kita gara-gara nih lebih mementingkan fisik, mementingkan jasad, itu kayak di penjara. Ini penjaranya ini badan kita. Ini yang membuat lupa sama Allah. Ya, lupa sama Allah, terbelenggu. Nah, orang yang mayoritas lupa gara-gara terlahir ke dunia dengan gemerlap dunia. Contoh nih, mohon maaf ya, bapak-bapak kalau makan sehari berapa kali? 3 kali. Itu buat jasad ya. Kalau buat terus sehari berapa kali? Ngajinya. Iya, seminggu sekali. Udah seminggu sekali emang paham. Ya, paham dikit-dikit lagi. Iya, buat fisik mah ini seolah-olah udah makan 3 kali tambah suplemen, tambah vitamin, tambah olahraga lagi. Ruh mah nggak dirasain sama kita. Iya, yang penting kalau udah makan bergizi, apalagi udah makan tambahin buahnya apel, minumnya susu, udah kayaknya hidup itu benar-benar berwarna gitu seolah-olah. Ya rokok, waduh, nggak ngaji, nggak dirasain. Padahal mah itu suplemennya ruh. Ini gara-gara terbelenggu, lupa. Terus pengen kembali mengenal Allah, itu ternyata tahapannya ada di balik makna rukun dan wajib haji. Yang pertama apa? Ihram. Terus nanti sa'i, tawaf, habis tawaf sa'i, habis sa'i, wukuf, habis wukuf, jumroh, tahallul. Disingkat segitu aja lah.
Kalau digabung tapi ya. Ihram itu apa? Bahasa Arab ahrama yuhrimu ihroman. Artinya mengharamkan. Mengharamkan apa? Istri yang tadinya halal begitu kita niat di mikot. Mikot itu tempat waktu, tempatnya niat mikot. Tuh, itu pas di situ udah mandi, udah pakai baju ihram niat, istri yang tadinya halal haram dulu sementara. Baju yang pakai berjahit haram dulu supaya apa? Sama rata. Kalau nanti pakai baju boleh berjahit di Mekah, itu yang paling hebat nanti, yang raja-raja, jenderal-jenderal, abri, cakep-cakep gitu kan. Nanti akhirnya lomba-lombaan siapa saya. Siapapun kalau sudah ihram, niat ihram, itu cuma pakai dengan 2 helai kain ihram, biar sama. Tidak ada istilah di masyarakat julukannya kiai, ulama, ajengan, jenderal dan macam-macam, enggak, sama ihram tuh. Kalau sudah ihram yang lebih global lagi, kita pakai diambil di balik pelajaran dari ihram, jauhi apa yang telah Allah harami. Ini yang pertama nih. Ini ngaji kelihatannya rajin, kalau masih makan yang haram, ngajinya cuma pengen dianggap soleh. Jangan ngajinya ada yang mau hajatan. ada orang selama setahun nggak ngaji, 2 minggu lagi mau nyunatin, nongol ngaji. Di hati mah tumben, besoknya ngundang. Ada yang begitu tuh. Ya nggak apa-apa sih, nggak usah dikata-katain. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah paling tidak gara-gara hajatan jadi mau ngaji. Perasaan jarang dia jamaah ke masjid. Tahu-tahu jamaah di belakang imam lagi. Mau hajatan. Dan lain sebagainya. Ada kadang-kadang. Nggak usah nunjuk. Itu mah kita kali jangan-jangan itu ya. Nah, ihram dulu. Kalau kita mampu jauhi apa yang telah Allah haramkan, itu baru kedepannya gampang perjalanannya. Tapi kalau dari awal susah menghindar dari yang Allah haramkan, itu susah. Pengen sholat khusyuk nggak bisa, pengen sodakoh ikhlas nggak bisa, pengen ibadah ikhlas karena Allah nggak bisa, pengen sabar nggak bisa, pengen bersyukur nggak bisa, qanaah tawakal nggak bisa. Emang kenapa nggak bisa? Hatinya terbentuk dari sesuatu yang haram. Nggak mungkin kalau hatinya terbentuk dari sesuatu yang haram, kok mengeluarkan yang bagus. Ibarat air di teko, diambil dari air koya, begitu keluar air susu, nggak mungkin, ya koya lagi, kecomberan. Iya, kalau dari tekonya air kopi, keluarnya ya kopi. Iya, begitu. Sama, kalau badan kita terbentuk dari sesuatu yang haram, apakah kerjaannya yang haram, ataukah cara makannya atau menghasilkannya halal tapi dibeliinnya sate guguk, ya bebas haram juga itu, dan lain sebagainya. Doanya macam Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban, atau selamatan manggil 100 orang tapi duitnya hasil korupsi, tetap aja haram. Iya, gaya kata orang cakep dia mah, sekali selamatan ngundang 100 orang terus beseknya pakai baskom. Setiap baskom ada duit segepok tuh, kayak di YouTube tuh, segepok gitu. Waduh, cakep ya. Cuman kalau dari yang haram tetap nggak bisa ikhlas, paling juga ria, paling juga pamer. Ya, bukan yang di YouTube. Ini kalau yang haram gitu. Maka mau tidak mau, kita kalau pengen kembali mengenal Allah, jauhi dulu apa yang diharamkan Allah. Baru selanjutnya itu kepada tawaf. Tawaf itu tawafayatu kutawafan, artinya mengelilingi. Mengelilingi apa? Mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Artinya apa? Buat ngingetin bahwa kehidupan itu berputar. Bahkan malaikat aja di Baitul Ma'mur tawaf. Bumi aja tawaf ngelilingi matahari. Ayo, ada tawaf, ada simbolnya. Semuanya pada tawaf tuh. Tawaf bahwa kita itu kehidupannya berputar. Terkadang kita sedih, terkadang kita bahagia. Kadang-kadang ketawa, kadang-kadang nangis.
Kadang-kadang dihormatin orang, kadang-kadang diremehin orang. Kadang-kadang disambut sama orang, kadang-kadang malah siapa dia. Semiskin-miskinnya orang sempat girang gara-gara ada orang ngasih duit 50.000. Alhamdulillah girangnya. Iya. Sekaya-kayanya orang tetap pernah sedih, bisa jadi gara-gara sakit atau saudaranya ada yang meninggal. Itu tetap semua pasti. Iya, ada orang miskin, tapi ada orang hebat yang memuliakan orang miskin. Cakep juga, orang miskin dimuliakan. Kenapa? Yang mulianya tahu orang miskin itu doanya ampuh. Jadi yang ampuh bukan doanya ulama, tapi doa ul fuqara. Itu lebih ampuh. Orang fakir, orang fakir tapi sabar, itu doanya lebih ampuh. Mestinya mah kalau minta doa nyari orang fakir, tapi yang sabar. Fakir yang sabar itu udah mah fakir tapi tetap sholat. Udah fakir tetap ngaji, tuh yang ampuh mah begitu tuh. Apalagi orang fakirnya dikasih duit, minta doa, wih lebih ampuh lagi, karena nyenengin gitu kan orang fakir. Nah kalau ada ustadz fakir juga lebih ampuh lagi. Ya ciri-ciri ustadz fakir kurus, saya mah gemuk. Kebanyakan makan, kebanyakan makan. Ya, maksudnya mah ya fakir itu doanya ampuh. Kalau sudah menjauhi yang haram, tawaf itu begitu. Nah itu gambaran tawaf itu adalah tauhid. Walillahi ala nasi hijul bait, harus karena Allah. Haji ke Baitullah mengelilingi Ka'bah itu harus karena Allah. Kalau nggak ada karena Allah nggak bisa. Nah kita hidup anggap aja kan bukan di sana lah ya, kita juga sama, kadang berputar, kadang sedih, kadang bahagia, kadang senang, harus dibalikin kepada satu titik, harus walilah karena Allah. Kalau dibagi dua, satu separohnya sabar, separohnya bersyukur. Ini hakikatnya iman dibagi dua. Orang disebut benar-benar iman kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bersyukur kepada Allah, kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bersabar karena Allah. Itu orang beriman. Bukan dikasih yang tidak menyenangkan ngeluhin, nyalahin. Apaan? Sholat juga begini sampai bolak-balik tetap rezekinya begini. Nah, nggak sabar. Dikasih nikmat banyak nggak bersyukur. Iya. Kasih rezeki sama banyak, dikasih rezeki sama banyak, malah masjidnya kalau bisa bikin mall gayanya. Gusur masjid orang bikin mall dan lain sebagainya. Toh. Nah tapi tadi bertauhid atau bersyukur, bersabar itu nggak bisa kalau tidak diawali jauhkan yang haram, nggak bisa. Iya, pengen jadi orang sabar. Hatinya bisa begitu, nggak bisa kalau yang haram. Hatinya dari yang haram. Pengen bersyukur, alhamdulillah segala sesuatunya karena Allah. Bukan apa-apa, ya siapa dulu gua, saya. Ya, dan macam-macam. Itu emang gara-gara berbuat baik mah berbuat baik. Cuman berbuat baiknya kelihatannya itu bukan dari sesuatu yang baik. Sehingga hatinya ketika berbuat baik saja dia malah agul. Siapa dulu? Gua panitianya. Coba kalau panitianya dia. Iya, coba kalau panitianya dia. Ini untungnya gua panitianya. Jadinya begini sukses berhasil. Ya, makanya lu percaya sama gua. Wah, begitu. Bangga. Bukannya alhamdulillah. Jadi gitu. Yang ketiga, kalau sudah tawaf kemudian sa'i. Jadi hidup itu tidak sekedar menjauhi yang haram, tidak sekedar bertauhid, beragama yang benar, enggak sekedar itu. Kita beragama yang benar, kita beramal dan beribadah dapat nilai selagi ruhnya masih nempel dengan jasad. Kalau ruhnya udah pisah, udah mati berarti jasadnya. Nah supaya ruh dengan jasad itu selalu menyatu dan kemudian beramal ibadah, beramal soleh, punya nilai, maka jasadnya harus sehat. Kalau jasadnya, jantungnya hancur, mati, ruh lepas. Badannya rusak, mati. Iya, ruh lepas. Jadi jasadnya harus sehat. Jasadnya harus sehat sebagai wadahnya ruh, itu harus makan dan minum.
Makan dan minum harus diperoleh dengan lewat berusaha. Usaha itu gambarannya adalah sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil, usaha, berjalan, usaha, gerak. Makanya al-harokah barokah. Gerak itu berkah, tidur mulu pules. Al-harokah barokah, gerak berkah. Udah gerak apa aja. Urusan rezeki mau urusan Allah. Kerja aja, urusan rezeki urusan Allah. Siti Hajar ketika melahirkan Nabi Ismail dibuang oleh Nabi Ibrahim tapi disuruh Allah. Makanya berat banget cobaannya. Apa-apa kalau udah urusan Allah terima. Siti Hajarnya pun terima. Bayangkan dipisahin, dibakar di tempat Mekah. Mekah itu Mekah, tempat lembah yang tidak ada air, yang tidak ada pohon-pohonan. Susunya kering. Siti Hajar lari-lari berusaha, lari-lari kecil, sofa marwah naik. Itu udah habis. 4 menit lagi. Ya. Seret sofa marwah, tetapi tidak ngeluh. Harus optimis. Optimis sama anugerah Allah. Jangan nyalahin Allah. Udahlah, mau kaya sesuatu yang nyaris tidak mungkin juga, biarin optimis. Sofa marwah, mana air? Ternyata ini usahanya diijabah sama Allah, malah di mana Nabi Ismail diletakkan, hentakan kakinya memunculkan sumber air yang disebut Jam-Jam. Nah, usahanya sa'yan maskuro, sa'i yang disyukuri. Jadi bapak-bapak ini dipanggil sama orang itu casing doang. Di hadapan Allah mah belum tentu yang dipanggil ustadz lebih mulia daripada tukang bangunan. Yang dipanggil kiai ajengan belum tentu lebih mulia daripada marbot. Marbot casing, kiai haji casing, pedagang casing, ulama casing, semuanya casing. Mau disebut siapapun, mau jadi lurah, camat, kiai ajengan, santrinya banyak casing. Yang dilihat oleh Allah, ayyukum ahsanu amala, siapa yang amalnya terbaik. Atqakum indallah, siapa yang di sisi Allah hatinya paling bertakwa. Semuanya karena Allah. Iya, ini mah di orang kata orang ustadz kiai ajengan casing. Di hadapan Allah mah belum tentu. Profesor doktor paling hebat cuman di batu nisan. Di dalam kuburan mah emang ya profesor doktor enggak. Paling juga toha gitu. Mantro buka sama. Bukan gara-gara profesor doktor hormat dulu malaikat. Enggak. Iya. Bukan gara-gara udung-udungnya gede dipanggil kiai. Kata orang kiai. Kata saya mah lu mah tukang bohong. Kalau nggak dapat amplop mah belum tentu mau kan diundang. Iya, kalau pas sekarang sebenarnya cengir. Di kuburan mah belum tentu bisa nyengir. Iya, semuanya casing. Makanya jadi siapapun kita itu nggak usah ngeluh. Mendingan disyukurin. Yang penting mah ya Allah bisa minum, bisa makan. Apalagi sampai bisa sholat, apalagi sampai bisa ngaji, disyukurin. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah hidup di Kampung Rawa ada pengajian. Iya. Sholat Jumat sampai saking khusyuknya ngantuk. Saking amannya Kampung Rawa. Coba kalau di Syria, sholat Jumat nggak ada yang ngantuk katanya. Emang kenapa? Takut ada bom nyasar. Iya, coba kita sholat sampai pada ngantuk.